Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas 9 pada bab yang kedua dengan judul Sistem Perkembangbiakan Tumbuhan dan Hewan. Eh, kita perhatikan ya, kemarin kita belajar tentang reproduksi pada manusia, sekarang perkembangbiakan pada hewan. Oke. Di Indonesia terdapat berbagai jenis hewan, misalnya sapi, harimau, gajah, anoa, tapir, berbagai macam burung, dan aneka ragam kupu-kupu. Indonesia juga memiliki berbagai jenis tumbuhan. Ya, di Indonesia terdapat berbagai jenis hewan, misalnya sapi, harimau, gajah, anoa, tapir, berbagai macam burung, dan aneka ragam kupu-kupu. Indonesia juga memiliki berbagai jenis tumbuhan yang asli dari Indonesia. Dan tumbuhan dari wilayah lain yang dapat tumbuh di Indonesia, misalnya bunga kertas, anggrek, melati, bunga bangkai, cengkeh, pala, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat ini ya, perkembangbiakan pada hewan. Oke, pada tumbuhan yang pertama. Jadi ada istilah-istilah penting yang harus diingat. Pada pembelajaran ini pertama namanya ada Angiospermae, ada Gymnospermae, ada aseksual, ada seksual, ada rizoma, ada stolam, ada umbi, cangkok, merunduk, mengenten, okulasi, polinasi, pembuahan, perkecambahan. Oke, sekarang mau kita bahas adalah perkembangbiakan Angiospermae. Ya, pada bab ini akan dipelajari berbagai macam cara perkembangbiakan kelompok besar tumbuhan. Jadi ada kelompok besar tumbuhan yaitu tumbuhan berbiji. Kita kenal namanya tumbuhan berbiji atau bahasa Latinnya Spermatophyta. Yang kedua tumbuhan paku, Pteridophyta, dan lumut, Bryophyta. Pembahasan pada tumbuhan berbiji atau Spermatophyta dibagi menjadi tumbuhan berbiji tertutup. Ya. Jadi pada tumbuhan berbiji nanti ada tumbuhan berbiji tertutup, nama lainnya adalah Angiospermae, dan tumbuhan berbiji terbuka nama lainnya adalah Gymnospermae. Oke, sekarang kita bahas adalah yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Pernahkah kamu melihat tanaman mangga, rambutan, kelapa, padi, dan jagung? Tanaman tersebut merupakan contoh dari kelompok tumbuhan Angiospermae. Apa yang dimaksud tumbuhan Angiospermae? Tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau oparium. Oke. Berikutnya, tumbuhan Angiospermae mengalami perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. A. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae, ya, pada perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Oke, kita lihat di sini. Nanti kita jawab soal-soal yang ada di atas. Kita mau bahas dulu tentang materinya. Cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan disebut perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi. Fertilisasi adalah proses peluburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Tumbuhan dapat melakukan perkembangbiakan vegetatif karena tumbuhan memiliki sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel, penyusun jaringan, dan organ tumbuhan yang disebut sel meristem. Oke, berikutnya. 1. Perkembangbiakan vegetatif alami. Ya. Vegetatif alami. Tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Inilah yang disebut dengan perkembangbiakan vegetatif alami. Jadi berkembang biak tanpa bantuan manusia disebut dengan perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama namanya rizoma. Apa itu rizoma? Rizoma itu beberapa tumbuhan berkembang biak dengan tunas pada batang yang ada di dalam tanah. Batang yang ada di dalam tanah disebut rizoma. Beberapa contoh tumbuhan yang perkembangbiakan dengan rizoma adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Yang kedua namanya stolon.
Batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah disebut stolon atau geragi. Tunas dapat tumbuh pada buku dari stolon saat tunas terpisah dari tanaman induk. Tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu baru. Oke, kita bisa lihat di sini contohnya adalah pada stroberi, ya. Yang ketiga namanya umbi lapis. Dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging, serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah. Umbi lapis yang disebut dengan cakram. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa umbi lapis merupakan modifikasi batang dan daun. Oke, berikutnya adalah umbi batang. Kentang merupakan salah satu contoh tumbuhan yang mengalami penggembungan pada batang dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Batang yang demikian disebut dengan umbi batang. Umbi batang selain berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, juga berfungsi untuk perkembangbiakan. Tanaman ubi jalar juga dapat berkembang biak dengan menggunakan umbi batang. Yang kelima atau E adalah kuncup adventid daun. Kuncup merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang beserta calon daun. Kuncup yang terdapat pada tepi daun disebut kuncup adventid daun atau tunas liar pada tepi daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan kuncup adventid daun adalah cucur bebek. Kalau tadi kita perkembangbiakan secara alami, sekarang nomor 2 adalah perkembangbiakan secara buatan. Berarti kalau buatan itu ada campur tangan manusia. Oke, sekarang kita akan lihat ini contoh-contohnya ya. Contoh pada perkembangbiakan alami. Sekarang mau kita lihat perkembangbiakan dengan buatan. Oke, kita lihat di sini. Pertama namanya cangkok. Materi mencangkok ini kan waktu di sekolah dasar sudah dipelajari. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik, sehingga tumbuh akar. Apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka batang dapat dipotong dan ditanam di tanah. Tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat seperti induk dan cepat berbuah. Nah, jadi kalau cangkok itu sama sifatnya seperti induk dan cepat berbuah. Namun demikian, perakaran tanaman ini kurang kuat. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga, rambutan, dan jeruk. B. Merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Jika akar telah tumbuh, tanaman dapat dipisahkan dari induk. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur, misalnya bunga alamanda. Jadi contoh tanaman dari merunduk adalah bunga alamanda. Yang ketiga stek. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong, memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya, untuk menanam ketela pohon dapat menggunakan batangnya atau disebut dengan stek batang. Tanaman cocor bebek dapat diperbanyak dengan menggunakan stek daun. Ya, petani menggunakan teknik stek untuk menanam tebu, rumput gajah untuk pakan ternak, dan pohon suruni. Berikutnya, ini pengayaan teknik pemilihan tanaman ada menyambung, nama lainnya adalah mengenten. Cara perkembangbiakan dengan cara menyambung atau enten adalah dengan memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman yang lain. Oke, ada menempel, nama lainnya adalah okulasi. Menempel atau okulasi adalah memisahkan, ya, dilakukan dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Teknik okulasi atau menempel sering digunakan oleh petani untuk mendapatkan tanaman unggul dari 2 atau lebih tanaman yang sejenis. Berikutnya, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, angiospermae. Ya, kita akan bahas ya, angiospermae. Oke. Satu, penyerbukan atau polinasi, ya. Lebah membantu bunga dalam peristiwa penyerbukan.
Serbuk sari melekat pada kaki lebah saat lebah berpindah. Serbuk sari yang melekat pada kaki lebah dapat melekat pada kepala putik. Proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik disebut penyerbukan atau polinasi. Proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik disebut penyerbukan atau polinasi. Ya, lanjut, kita teruskan ini. Berikutnya, macam-macam penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya. A. Anemogami. Kita ulangi lagi. A. Anemogami. Tanaman jagung dan padi memiliki bunga yang kecil dan tangkai bunga yang mudah tergoyang bila tertiup angin. Tanaman bunga yang berukuran kecil, jumlah bunga banyak dan ringan, serta tidak menghasilkan nektar atau bau merupakan beberapa ciri tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Penyerbukan yang dibantu oleh angin disebut dengan anemogami. Jadi penyerbukan yang dibantu oleh angin disebut dengan anemogami. Ciri-cirinya sudah ada di atas tadi ya. B. Entomogami. Ciri yang dimiliki bunga matahari dan bunga yang memiliki ciri serupa sangat menarik bagi serangga. Seperti lebah untuk hinggap dan menghisap nektar. Umumnya serbuk sari yang dihasilkan bunga tersebut lengket sehingga mudah melekat pada kaki serangga. Dengan demikian, serangga ikut memindahkan serbuk sari ke putik. Penyerbukan yang terjadi dengan bantuan serangga disebut entomogami. Berikutnya adalah ornitogami. Ornitogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh burung. Tanaman yang penyerbukan dibantu oleh burung umumnya memiliki ukuran bunga yang besar. Berwarna merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar dalam jumlah yang cukup banyak dan mahkota bunga berbentuk trompet. Misalnya bunga cangkring atau dadap atau bahasa lainnya adalah Erythrina variegata. Ukuran bunga yang besar berguna untuk menahan berat dari burung. Salah satu contoh burung yang dapat membantu penyerbukan adalah burung kolibri. Saya ulangi lagi, salah satu contoh burung yang dapat membantu penyerbukan adalah burung kolibri. Berikutnya yang keempat, Chiropterogami. Chiropterogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar ialah menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik, menghasilkan bau dan mekar pada malam hari. Misalnya adalah tanaman kaktus. Berikutnya, yang kelima adalah antropogami. Tanaman anggrek merupakan jenis tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia biasanya merupakan bunga yang berumah dua. Artinya, dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Antropogami juga dapat dilakukan apabila serbuk sari suatu tanaman sulit untuk bertemu dengan putik, sehingga sulit melakukan penyerbukan sendiri. Selain anggrek, tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia misalnya tanaman vanili dan salak. Pada proses penyerbukan, dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Ada penyerbukan sendiri, nama lainnya adalah autogami. Penyerbukan sendiri ini jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua namanya penyerbukan tetangga, geitonogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. C. Penyerbukan silang atau alogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal polen masih tergolong jenis yang sama. Yang keempat, penyerbukan bastar atau hidrodogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. 2. Pembuahan atau fertilisasi. Tahukah kamu apa yang terjadi pada serbuk sari setelah proses penyerbukan? Serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik atau stigma yang sesuai berasal dari tumbuhan yang sejenis, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Oke, kita terus lanjutkan. Nah, sini dia. Ini proses pembuahan,
Ya, bisa dilihat ini proses pembuahan. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke penyebaran biji. Pernahkah kamu menemukan tumbuhan yang tempat tumbuh induknya berjauhan dengan tempat tumbuh anaknya? Mengapa demikian? Ya, kita akan bahas. Tumbuhan tersebut ternyata melakukan penyebaran biji setelah terjadi pembuahan. Bakal biji akan berkembang menjadi biji. Pada angiospermae, biji diselubungi oleh buah yang telah berkembang dari bakal buah atau ovarium. Oke, diselesaikan ya. Berikut ini akan dibahas berbagai cara penyebaran biji dan istilah untuk masing-masing perantara. Anemokori. Proses penyebaran biji dengan bantuan angin disebut anemokori. Jadi penyebaran bijinya dibantu oleh angin dan disebut dengan anemokori. Ciri tumbuhan yang penyebaran dengan cara ini adalah bijinya kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya adalah biji bunga dan delion. Yang kedua namanya hidrokori. Proses penyebaran biji dengan bantuan air disebut hidrokori. Ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah hidupnya di dekat daerah perairan, misalnya di pantai ataupun tumbuhan yang hidup di air. Contohnya adalah pohon kelapa dan bakau. Yang ketiga, zookori. Proses penyebaran biji dengan bantuan hewan disebut dengan zookori. Penyebaran ini dibagi menjadi 4, entomokori, chiroptekori, ornitokori, dan mamokori. Entomokori adalah penyebaran biji dengan perantara serangga. Contohnya adalah wijen dan tembakau. 2. Chiropterokori adalah penyebaran biji dengan perantara kelawar. Contohnya adalah jambu biji dan pepaya. 3 adalah ornitokori adalah penyebaran biji dengan perantara burung. Tumbuhan yang penyebaran cara ini adalah tumbuhan yang buahnya menjadi makanan burung, tapi bijinya tidak terdapat tercerna. Yang keempat, mamokori adalah penyebaran biji dengan perantara mamalia. Contohnya adalah hewan luwak yang membantu dalam proses sebaran biji kopi. D. Antropokori. Penyebaran biji dengan bantuan manusia disebut dengan antropokori. Penyebaran biji dengan sengaja sering dilakukan pada manusia, terutama pada bidang pertanian, yaitu ketika menanam padi, jagung, tanaman lain. 4. Perkecambahan. Dormansi adalah peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat. Berakhirnya masa dormansi biji adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahapan perkecambahan. Oke, kita lanjutkan pada perkembangan hidup tumbuhan angiospermae. Ya, perkembangan hidup tumbuhan angiospermae. Oke, terlanjutkan. Perkembangan hidup tumbuhan angiospermae dimulai ketika terjadi penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Bisa dilihat lagi, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. 2. Perkembangbiakan tumbuhan gimnospermae. Bahan baku emping melinjo adalah biji tanaman melinjo. Tumbuhan melinjo memiliki biji yang tidak tertutup kulit buah. Tumbuhan yang bijinya tidak tertutup kulit buah atau berbiji terbuka disebut tumbuhan gimnospermae. Tadi angiospermae, sekarang gimnospermae. Tumbuhan gimnospermae tidak memiliki bunga seperti halnya tumbuhan angiospermae. Namun tumbuhan gimnospermae memiliki alat perkembangbiakan generatif disebut strobilus atau runjung. Strobilus, ada strobilus jantan dan strobilus betina. Oke, kita lanjutkan. Apakah tumbuhan gimnospermae dapat berkembang biak secara vegetatif? Tumbuhan gimnospermae dapat berkembang biak secara vegetatif, misalnya tumbuhan pakis dan pinus. Tumbuhan pinus dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas akar, tumbuhan pakis saji, dan berkembang biak dengan menggunakan tunas yang disebut dengan bulbil. Oke, barangkali di sini pertemuan perkembangbiakan pada tumbuhan. Nanti akan kita sambung pada bab selanjutnya. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat, share, subscribe, jangan lupa like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.